Halo anak-anak, good morning. How are you today? I hope all of you are fine and healthy. Ibu harap anak-anak selalu sehat ya. Anak-anak, apakah anak-anak masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ibu yakin anak-anak pasti semangat. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah mandi? Sudah sarapan? Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, anak-anak pastikan sudah berdoa terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Anak-anak juga bisa membaca buku e-book siswa Yayasan Tarakanita pada pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah KD 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan, dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. KD 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. KD 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. KD 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1 mencermati arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada cerita Udin yang berjudul Tumbuh. Udin sedang melihat foto dirinya dari tahun ke tahun. Ia melihat dirinya yang berbeda dari ukuran tubuhnya. Udin bertanya kepada ayahnya, mengapa bisa demikian? Ayahnya menjelaskan bahwa ia mengalami pertumbuhan. Nah, yuk kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini ada pertumbuhan Udin dari bayi, dan dia bertambah besar dan bertambah tinggi. Ini juga contohnya ayam dari telur menjadi anak ayam dan menjadi besar. Ini ada juga kecambah dari biji, dia tunas dan dia menjadi besar. Nah, anak-anak, dari hasil pengamatan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa setiap makhluk hidup tumbuh. Tumbuh apa artinya, Bu? Tumbuh artinya bertambah ukuran dan tinggi, dan beratnya juga bertambah. Contohnya anak-anak sekarang. Nah, anak-anak sekarang pasti sudah bertambah tinggi dan bertambah
beratnya dibandingkan waktu bayi dahulu. Seperti itu ya. Nah, ini makan. Kita juga membutuhkan makanan ya. Yuk kita baca ya. Siang itu, Satria ingin segera pulang ke rumah karena perutnya sudah sangat lapar. Setelah sampai di rumah, ia segera membersihkan diri, ganti baju, kemudian makan. Ibu sudah menyiapkan sayur sop dan ayam goreng. Tidak lupa, Satria bersyukur karena bisa menikmati makan siang hingga kenyang. Satria bertanya kepada ibunya, mengapa manusia membutuhkan makan? Ibunya dengan penuh kasih sayang menjelaskan kegunaan makanan bagi tubuh. Yuk kita amati gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar tanaman. Tanaman, dia membutuhkan makan, bisa berupa pupuk dan berupa air. Ini kuda, gambar kuda. Kuda juga membutuhkan makanan. Seperti apa? Seperti rumput dan minuman juga seperti air. Manusia membutuhkan makanan dan membutuhkan minuman. Makanannya berbeda-beda ya. Nah, semua makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makanan berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jenis makanan setiap makhluk hidup berbeda. Pertumbuhan manusia juga dipengaruhi oleh kebiasaan berolahraga. Nah, kita harus berolahraga supaya sehat dan bisa tumbuh dengan baik. Olahraga ada bermacam-macam cara. Contohnya seperti kita melakukan senam. Nah, yang bisa diiringi dengan lagu. Nah, ayo anak-anak perhatikan lirik lagu berikut. Ibu sudah mengirimkan video lagunya di grup kelas masing-masing. Nah, jadi di sini ibu hanya melampirkan lirik lagunya seperti ini. Nah, sebelumnya anak-anak sudah belajar pola bunyi pendek dan pola bunyi panjang. Apakah anak-anak masih ingat? Pola bunyi pendek artinya pola bunyi pendek. Berarti pendek. Sedangkan tanda panjang berarti pola bunyi yang dibunyikan panjang. Nanti anak-anak mencoba untuk membuat pola bunyi sendiri berdasarkan video yang diberikan. Berikut ini ibu berikan contohnya. Seperti ini contoh ya. Lagunya di pucuk pohon cemara. Nah, berarti di pucuk, berarti pendek ya. Di pucuk. Lanjutnya panjang. Pohon panjang cemara, berarti pendek dan panjang. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya anak-anak. Nah, anak-anak, makhluk hidup pasti memberikan manfaat satu dengan lainnya. Hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Misalnya di sekitar kita banyak kita jumpai ayam. Ayam menghasilkan daging dan telur untuk keperluan makan manusia. Nah, anak-anak, apakah anak-anak suka daging ayam? Pasti kebanyakan suka ya. Saat ini banyak peternakan ayam yang bisa menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak dan waktu singkat. Anak-anak, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan
beberapa peternakan setiap bulan. Jadi anak-anak di sini diminta untuk mengamati tabel ini. Nah, setelah itu kira-kira apa ya maksud warna-warna dari angka berikut? Jadi di sini anak-anak diminta untuk mencari nilai tempatnya, yang mana ribuan, yang mana ratusan, seperti itu. Coba kita perhatikan yang A, yang nomor 1 ya. Lihat nilai tempat ribuan berwarna merah. Mana yang paling besar dan paling kecil? Oke. Nah, ini dibaca 4.500. Berarti 4 ini ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kedua, nilai tempat ratusan berwarna biru. Mana yang paling besar dan paling kecil? Nah, di sini kita lihat. Ini dibaca berapa? 3.600. 3.600 ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Ini nomor 3 ya. Lihat nilai tempat puluhan yang berwarna hitam ini. Mana yang paling besar dan paling kecil? Ini 4.300. Ini 4 berarti ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Yang keempat, lihat nilai tempat satuan berwarna kuning. Ini ya. Ini 2.000. 2 ribuan. 0 ini yang berwarna biru ratusan, yang berwarna hitam puluhan, yang berwarna kuning satuan. Oke. Nah, seperti ini ya tabel tadi. Kita coba pertanyaannya. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, coba kita perhatikan. Peternakan A. Ini kita perhatikan angka ribuannya di sini. Ternyata yang paling besar adalah nomor 1 dan nomor 3. Selanjutnya di sini ada nomor 5. Ini ada angka 5 dan angka 3. Lebih besar angka 5. Berarti yang paling besar adalah peternakan A, yang paling banyak menghasilkan telur. Selanjutnya yang paling sedikit, kita perhatikan angka yang paling kecil. Dari 4, 3, 4 dan 2. Yang paling kecil adalah angka 2. Berarti yang paling sedikit menghasilkan telur adalah peternakan D yang berjumlah 2.000 butir telur. Anak-anak, nah, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama bilangan? Coba kita pasangkan ya. Kira-kira ini yang mana ya? 2150. Nah, yang ini. Betul. Ini berapa? 3.500. Ya, betul. Seperti itu. Ini cara membaca bilangan. Nih. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu dapat menggunakan aturan nilai tempat. Ini 7.500. Angka 7 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 7.000. Angka 5 menempati ratusan, sehingga bernilai 500. Angka 0 pertama berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 0. Angka 0 kedua berada pada tempat satuan, sehingga bernilai 0. Contoh lagi. Oke. 3.650. Baca
3.650. Berarti mana yang ribuan? Yang ribuan 3, yang ratusan 6, yang puluhan 5, yang satuan 0. Ini 5.200 ditulis seperti ini ya, 5.200. Ini dibaca 5.200. 5 menempati ribuan, 2 menempati ratusan, 0 pertama menempati puluhan, 0 kedua menempati satuan. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan lagi. Nah, di sini anak-anak ada gambar ya. Ini ada cerita. Ketika Nita bersama keluarga jalan-jalan menikmati udara pagi, tidak sengaja Nita menatap langsung matahari. Otomatis mata Nita langsung menutup karena cahaya yang silau. Adik Nita yang masih kecil terkejut ketika tidak sengaja kakinya menyenggol daun putri malu menutup daunnya. Mengapa bisa demikian? Karena ciri-ciri makhluk hidup salah satunya peka terhadap rangsang. Contohnya ini. Dia menutup cahaya karena silau. Tumbuhan putri malu juga menutup daunnya ketika disentuh. Dan hewan ini juga. Ketika mata manusia terkena cahaya matahari dengan cepat akan segera menutup. Dan putri malu bila disentuh langsung mengatupkan daunnya. Begitu juga. Nah, bagaimana reaksi hewan kaki seribu bila disentuh? Sama, juga mengatupkan tubuhnya ya, menutup. Nah, dapatkah anak-anak memberi contoh yang lain? Anak-anak bisa menemukan contoh yang lain. Anak-anak bisa mencarinya di buku atau anak-anak bisa mencarinya di internet. Hal tersebut dinamakan peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Ada yang cahaya dan ada juga sentuhan. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Nah, badanku harus sehat. Ini terdapat beberapa makanan ya, 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, ada lauk pauk, ada sayuran, ada susu, dan ada buah. Dan dia juga sedang berolahraga ya. Oke, memakai baju olahraga. Menjaga kesehatan sangat penting karena dengan badan yang sehat, kita dapat melakukan berbagai kegiatan. Beberapa hal yang perlu dilakukan agar badan selalu sehat, yaitu 1. Makan makanan bergizi dan bersih. 2. Rajin berolahraga. 3. Istirahat yang cukup. 4. Menjaga kebersihan tubuh. Bila sudah bisa melakukan hal di atas, kita telah bersyukur kepada Tuhan. Sikap tersebut termasuk pengamalan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, diharapkan anak-anak bisa melakukan 4 kegiatan berikut supaya anak-anak bisa sehat dan kuat, dan kita juga bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, diharapkan orang tua dan siswa selalu berdoa bersama sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sebagai rasa syukur. Itu adalah contoh
pengamalan sila pertama juga. Anak-anak, apakah anak-anak ada pertanyaan? Jika ada hal-hal yang kurang paham, anak-anak bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing. Anak-anak, selalu semangat ya. Dan jangan lupa untuk kerjakan tugas pada hari ini dengan baik. Fighting! See you! Good morning!